Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ikhlas menurut surat Al-Ikhlas. Kita tahu bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena makna yang dikandung surat ini seperti seluruh kandungan Al-Quran, yaitu memuat akidah, syariah, dan akhlak. Surat ini termasuk makkiyah dan terdiri dari 4 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Menurut tafsir Al-Munir, Allah Maha Esa dalam zat dan sifatnya. Tiada sekutu dan tandingan bagi Allah. Dialah pencipta langit, bumi dan seisinya. Al-Alusi dan Al-Misbah menguraikan bahwa keesaan Allah mencakup 4 hal, yaitu pertama keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan beribadah. Keesaan zat maksudnya kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Sifat ketuhanan Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Kedua, keesaan sifat. Artinya, Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Tidak ada yang menyamai sifat Allah. Ketiga, keesaan dalam perbuatan. Ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini adalah hasil perbuatan Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada pula kekuatan kecuali bersumber dari Allah. Namun hal ini bukan berarti Allah berlaku sewenang-wenang, sahabat, atau bekerja tanpa sistem. Keesaan perbuatan Allah dikaitkan dengan hukum-hukum atau takdir dan sunnatullah yang ditetapkan Allah. Keempat dan yang terakhir, keesaan beribadah. Ini merupakan perwujudan dari ketiga makna keesaan yang kita sebut tadi ya, kita sebut sebelumnya. Keesaan beribadah yaitu beribadah secara tulus hanya kepada Allah. At-Tabari menjelaskan, hanya Allah yang berhak atas segala ibadah. Tidaklah layak ibadah kecuali untuk Allah. Semua ibadah hanya diniatkan dan ditujukan kepada Allah, bukan untuk sesuatu apapun selain Allah. Sahabatku, ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah murni adalah amalan yang sudah ditentukan dengan jelas caranya dan kadarnya oleh Allah, sudah ada syariatnya melalui Rasulnya. Sedangkan ibadah dalam arti luas mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan karena Allah.
Keesaan Allah dalam beribadah tergambar dalam surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sahabat, ketika kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, maka mantapkan hati, luruskan niat bahwa hanya Allah semata tujuan kita. Singkirkan tujuan-tujuan yang lain. Ibadah hanya untuk Allah. Apa yang kita lakukan hanya ingin mendapatkan ridha Allah, bukan yang lainnya, dan tidak ditunggangi kepentingan lainnya. Bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin mendapatkan harta, bukan juga karena ingin mendapat penghormatan dan jabatan. Sahabat, kalaupun kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, namun selanjutnya penghasilan itu kita gunakan hanyalah sebagai sarana beribadah, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat, ayat kedua yaitu Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah adalah tumpuan harapan. Hanya Allah. Al-Munir menafsirkan, Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk dan tempat meminta segala kebutuhan. Karena dialah yang mampu mewujudkan segala pinta. Sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluk. Al-Qurtubi menerangkan bahwa dialah yang melakukan apapun yang dikehendaki dan menentukan apapun yang diinginkan. Tidak ada satupun yang dapat menolak ketentuan Allah. Muhammad Abduh menjelaskan hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan, satu-satunya Allah. Memang kita memiliki kemampuan untuk berikhtiar, kita diberi kesempatan untuk memilih. Namun apabila berkeinginan mendapatkan sesuatu, kita wajib berikhtiar, berusaha merealisasikan keinginan kita. Tentu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Setelah itu bagaimana? Kita harus mengembalikan sebab akhir dari segala sesuatu kepada Allah. Kita harus mengembalikan keputusan akhir kepada Allah. Selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada anak yang lahir darinya dan dia juga tidak lahir dari apapun. Allah Maha terdahulu, tidak ada permulaan baginya. Ayat ini sekaligus menjadi bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang berkeyakinan Trinitas dan kaum musyrik yang menyembah banyak Tuhan selain Allah. Ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Tiada seorang pun
yang menandingi dan menyamai Allah. Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang meyakini adanya istri bagi Allah, para malaikat sebagai sekutu-sekutu Allah, dan berhala-berhala atau patung-patung sebagai tandingan Allah. Nah, ayat ini menjadi bantahan terhadap itu. Allah tidak mempunyai tandingan dalam wujudnya, tidak ada sekutu bagi Allah. Demikian sahabat, kita bagaimana belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.